Astaga, mobil rongsokan apa ini? Kenapa harus parkir di sebelah mobilku? Sial sekali. Di area parkir sebuah hotel mewah, Riana yang mengenakan gaun desainer ternama menunjuk-nunjuk sambil berteriak. Orang yang dituju adalah Lestari, seorang wanita paruh baya yang mengenakan kebaya encim berwarna lavender lembut dengan kain batik tulis yang serasi. Namun, dalam pertemuan keluarga selanjutnya, pemilik mobil rongsokan itu ternyata adalah calon besannya. Wah, kebetulan sekali ya. Riana tersenyum sinis, tapi ia tidak tahu siapa sebenarnya orang yang baru saja ia hina. Mulai saat ini, pembalasan yang sempurna dan memuaskan dari sang ibu pemilik mobil rongsokan akan dimulai secara diam-diam. Sinar mentari pagi yang tenang menyinari sebuah rumah joglo kecil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Lestari sedang merapikan lipatan terakhir pada kebaya encim berwarna lavender yang telah ia setrika dengan hati-hati untuk hari ini. Setiap gerakannya yang tenang dan anggun memancarkan kedalaman martabat. Tiba-tiba dari arah pintu depan terdengar suara langkah tergesa-gesa disusul suara putrinya, Dewi. Ibu, Mas Budi sudah datang lebih awal dan menunggu di sana, jadi aku ke hotel duluan ya. Aku naik Transjakarta saja, ibu nanti menyusul pakai mobil pas jamnya. Melihat Dewi yang tampak tidak sabar sambil memakai sepatunya, Lestari tersenyum lembut. Iya sayang, jangan terburu-buru, hati-hati di jalan. Ibu akan berangkat pelan-pelan nanti, kamu di sana jangan terlalu tegang ya. Lestari mengantar putrinya sampai ke teras dan memeluk bahunya dengan hangat. Dewi menatap wajah ibunya dengan ekspresi seperti hendak menangis. Ibu, hari ini kan penting sekali, aku bisa tidak ya? Bagaimana kalau aku membuat kesalahan? Tidak perlu khawatir. Siapa yang akan menolak gadis secantik dan sebaik putri ibu? Semua akan baik-baik saja, percaya deh. Lestari mengelus pipi lembut Dewi dengan suara penuh keyakinan. Terima kasih Bu, kebaya itu buatan ibu kan? Anggun dan cantik sekali. Sampai ketemu nanti ya Bu. Barulah Dewi merasa sedikit lega, tersenyum cerah, lalu meninggalkan rumah. 2 jam kemudian, Lestari berangkat menuju lokasi pertemuan keluarga. Tempat parkir bawah tanah Hotel Grand Mahakam di pusat kota Jakarta penuh dengan mobil-mobil mewah impor. Lestari dengan hati-hati mengemudikan mobil tuanya dan memarkirkannya di salah satu slot kosong. Pertemuan keluarga pertama untuk putri satu-satunya. Beban itu terasa menekan pundaknya, namun Lestari menegakkan punggungnya dan menguatkan hatinya. Saat ia turun dari mobil, membawa tas tangan kecil yang serasi dengan kebayanya dan sekali lagi memeriksa penampilannya, sebuah suara decitan ban yang memekakkan telinga terdengar. Sebuah Mercedes-Benz hitam mengkilap meluncur masuk ke slot parkir di sebelahnya dengan cara yang cukup ugal-ugalan. Pintu mobil terbuka kasar dan seorang wanita yang dari ujung rambut sampai ujung kaki berbalut barang-barang mewah turun dengan sepatu hak tingginya yang runcing. Begitu turun dari mobilnya, ia melihat mobil Lestari yang terparkir di sebelahnya dan langsung menunjukkan ekspresi jijik seolah-olah melihat serangga kotor lalu bergumam pada dirinya sendiri. Astaga, mobil rongsokan apa ini? Kok bisa-bisanya mobil butut begini ada di parkiran hotel? Dia pikir ini tempat penampungan barang bekas. Riana mendengus dengan suara penuh penghinaan. Suaranya yang tajam menggema di parkiran yang sepi. Lestari terkejut namun berusaha tetap tenang dan berbicara dengan sopan. Maaf Bu, saya yang lebih dulu parkir di sini. Jika ibu tidak suka dengan mobil saya, ibu bisa mencari tempat parkir lain. Oh, jadi ibu pemilik mobil ini? Ini tempat paling dekat dengan lobi. Sial banget hari ini. Cepat pindahkan mobilnya. Kalau sampai mobil kami tergores, apa ibu sanggup ganti rugi? Riana berteriak sambil menunjuk-nunjuk. Melihat reaksi histerisnya, Lestari merasa ada kesalahpahaman besar. Sepertinya ada salah paham. Salah paham apanya? Ibu mau apa ke hotel ini? Dan kebaya apa itu? Mau datang ke acara 7 bulanan? Riana memandang Lestari dari atas ke bawah dengan sinis. Wajah Lestari seketika memucat. Ia telah bersiap dengan sepenuh hati demi putrinya, demi acara hari ini. Namun kata-kata itu terasa seperti siraman air es di hatinya. Ucapan Anda sudah keterlaluan. Lestari berkata dengan suara bergetar yang coba ia tahan. Keterlaluan. Beraninya Anda menasihati saya padahal cuma naik mobil rongsokan begini. Riana berteriak seolah-olah tangannya siap melayang.
Ia kemudian melepas salah satu sepatu hak tingginya dan mengetuk-ngetuk kaca jendela mobil Lestari. Menilai bahawa wanita ini tidak bisa diajak bicara baik-baik, Lestari memilih untuk diam-diam berbalik. Ia tidak ingin merusak hari penting ini dengan berurusan dengan orang yang tidak sopan. Permisi. Mau ke mana? Hei, anda tidak dengar saya? Anda meremehkan saya? Lestari tidak lagi menjawab dan berjalan dalam diam menuju lift. Di belakangnya, teriakan Riana yang penuh kutukan menusuk punggungnya seperti belati. Dasar tidak tahu malu. Orang miskin memang tidak punya sopan santun. Pintu lift tertutup tanpa suara. Setelah keluar dari lift, Lestari mampir sebentar ke toilet, mencuci tangannya dengan air dingin dan memeriksa penampilannya di cermin untuk memastikan tidak ada yang berantakan. Ia lalu menenangkan hatinya dan melangkah ke tempat yang telah dijanjikan. Saat ia dipandu oleh staf dan memasuki ruangan privat, Lestari tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sana duduk putrinya Dewi, seorang pria muda dan wanita yang baru saja memakinya habis-habisan di tempat parkir. Wajah Lestari langsung pucat pasi. "Ibu, sini." Dewi, yang tidak tahu apa-apa, melambaikan tangannya dengan ceria. Ketika Lestari mendekat, Dewi berdiri dan dengan bangga memperkenalkan ibunya kepada dua orang lainnya. "Mas Budi, Tante, ini ibu saya." Mendengar itu, mata Riana membelalak. Ekspresinya seperti baru saja melihat hantu. Namun itu hanya sesaat. Senyum sinis yang bercampur antara penghinaan dan ejekan segera tersungging di bibirnya. "Wah, kebetulan sekali ya. Bukankah kita tadi bertemu di parkiran? Kesannya begitu mendalam sampai saya tidak mungkin lupa," Riana berkata dengan nada menyindir sambil melipat tangannya. Lestari menahan amarah yang membuncah, mengingatkan dirinya bahawa ini adalah demi putrinya. Ia menundukkan kepala dengan sopan dan memberi salam. Ya, selamat siang, saya Lestari." Begitu duduk, Riana seolah sudah tidak sabar, langsung memindai kebaya Lestari dari atas ke bawah dan mendengus. Oh, tapi apa tidak gerah? Zaman sekarang siapa yang masih pakai kebaya? Saya pernah lihat di sinetron ada sinden yang pakai kebaya mirip seperti ini. "Tante, apa yang Tante katakan? Ibu Dewi ini seorang perancang batik, tidak sopan sekali." Budi yang duduk di sebelahnya mencoba menengahi, namun suaranya tenggelam oleh aura dominan Riana. "Perancang batik, jualan batik di pasar Tanah Abang, begitu? Aku kan cuma mengatakan yang sebenarnya. Apa salahnya?" Riana mengangkat bahu dan berkata dengan nada mengejek. Pikirannya dipenuhi amarah merasa bahawa mobil rongsokan yang merusak suasana hatinya di parkiran tadi adalah cerminan dari level keluarga ini. Lestari tanpa kata mengangkat cangkir teh di depannya. Tangannya tidak bergetar sedikit pun, tenang dan anggun. Sejarah busana bangsa kita jauh lebih dalam daripada sejarah merek mewah yang dikenakan oleh calon besan saya. Satu kalimat tenang dari Lestari membuat ekspresi Riana yang berisik tadi menjadi dingin. "Apa, anda sedang menceramahi saya?" "Bukan menceramahi, hanya menyampaikan pemikiran saya." Lestari menjawab dengan senyum tipis di bibirnya. Sikapnya yang santai itu membuat Riana semakin marah dan hendak berteriak, tapi tepat pada saat itu, "Aduh, maaf, saya minta maaf." Seorang pria berlari terengah-engah dan membuka pintu ruangan. Meskipun mengenakan setelan jas mahal, dahinya dipenuhi keringat. Dia adalah Hartono, suami Riana. "Rapat di kantor tadi molor, jadi saya terlambat di pertemuan pertama ini. Saya Hartono, ayah Budi." Hartono membungkukkan badannya dalam-dalam kepada Lestari sebagai permintaan maaf. Namun, Riana justru menyambut kedatangan suaminya seolah-olah itu adalah sebuah bantuan. "Pa, kamu datang di saat yang tepat. Coba dengar cara bicara calon besan kita ini, benar-benar keterlaluan." Mungkin karena dia membesarkan anak sendirian sambil menjahit batik, jadi dia tidak tahu bagaimana dunia ini berputar. "Ma, jaga bicaramu." Hartono menegur istrinya dengan panik, tapi Riana tidak bergeming. Sebenarnya, Hartono juga kecewa melihat penampilan calon besannya, tetapi ia menahannya kerana takut merusak citra perusahaannya. Lestari hanya mengamati pasangan itu dalam diam, lalu membuka mulutnya dengan suara yang tidak goyah sedikit pun. "Saya selalu percaya bahawa warisan yang diberikan kepada anak bukanlah harta yang menumpuk, melainkan martabat dari cara orang tua menjalani hidupnya."
Seketika udara di meja itu menjadi setajam pisau. Martabat, jangan konyol. Di dunia ini, martabat apa yang bisa dijaga tanpa uang? Uang adalah kepribadian dan martabat di zaman sekarang. Kalau masih bicara soal omong kosong seperti itu, ya pantas saja hidupnya begitu. Tante, tolong hentikan. Dewi yang mendengarkan dari tadi berkata, pelan sambil menahan tangis. Seketika panah tajam Riana langsung mengarah pada Dewi. Hentikan apa? Apa aku salah bicara? Riana menatap tajam Dewi dengan suara penuh kedengkian. Air mata akhirnya menggenang di pelupuk mata Dewi. Melihat itu, sorot mata Lestari berubah sedingin es. Saya pikir di pertemuan hari ini membicarakan bagaimana mereka berdua bisa hidup bahagia di masa depan lebih penting daripada membahas masalah finansial. Bahagia? Kebahagiaan apa yang ada tanpa uang? Lihatlah kenyataan. Riana akhirnya tidak tahan dan menggebrak meja dengan telapak tangannya. Lestari menatap Riana dalam diam, lalu mengalihkan pandangannya pada calon menantunya, Budi. Pria itu masih menundukkan kepala, tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika, Lestari memahami segalanya. Ia menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya dan menatap lurus ke arah Riana. Saya sangat menyesal harus mengatakan ini di pertemuan pertama kita, tetapi bukankah ada etika minimum yang harus dijaga antar sesama manusia? Etika? Anda mau mengajari saya tentang etika? Memangnya Anda siapa? Riana berteriak dengan urat leher menegang. Lestari tidak berkata apa-apa lagi. Dalam benaknya, ia diam-diam menyimpulkan segalanya tentang keluarga ini. Wanita norak dan penuh kesombongan di depannya, suami tidak becus yang membiarkan kelakuan istrinya, mata dan anak laki-laki lemah yang hanya diam saat wanitanya dihina. Ia lalu menggandeng tangan putrinya dan langsung keluar dari restoran itu. Pukul 8 malam, kegelapan menyelimuti ruang tamu yang hening di rumah joglo di Kebayoran Baru, dipenuhi isak tangis pilu seseorang. Dewi yang sejak pertemuan keluarga tadi menahan tangisnya akhirnya meledak. Ia meringkuk di tempat tidurnya seperti anak kecil terisak-isak. Saat pintu kamar terbuka dan Lestari masuk, tangisan Dewi seolah menunggu aba-aba menjadi semakin kencang. Ibu, ibu. Dewi bangkit dari tempat tidur seperti orang kehilangan akal, berjalan terhuyung-huyung dan memeluk Lestari erat-erat. Lestari hanya diam sambil menepuk-nepuk punggung putrinya yang bergetar. Putri ibu sudah sangat menderita ya? Ibu, bagaimana ini? Mas Budi itu orang yang sangat baik. Dia begitu perhatian padaku. Biasanya dia sangat lembut dan baik hati. Dewi berkata sambil terisak, menyembunyikan wajahnya yang basah air mata di bahu ibunya. Ya, ibu tahu, pemuda itu sepertinya bukan orang jahat. Lestari menjawab sambil mengelus lembut rambut putrinya. Tapi pernikahan ini tidak mungkin lagi kan? Setelah melihat ibunya hari ini, aku benar-benar tidak punya keberanian. Rasanya sesak napas sampai mau mati, Bu. Dewi akhirnya meluapkan emosinya dan menangis sejadi-jadinya. Lestari memeluk putrinya sejenak, lalu dengan lembut namun tegas memegang bahunya dan menatap matanya. Dewi, lihat mata ibu. Kamu tidak perlu memutuskan semuanya sekarang. Ibu akan memberimu cukup waktu untuk berpikir. Tapi ibu coba pikirkan apa yang wanita itu lakukan pada ibu hari ini. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri dan tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin aku bisa memanggil orang seperti itu ibu mertua dan hidup bersamanya? Dewi berteriak dengan suara penuh amarah, mengepalkan tangannya. Tangan kecil itu bergetar hebat. Lestari menumpangkan tangannya di atas kepalan tangan putrinya. Iya, wajar kalau kamu marah. Kamu boleh marah 1000 kali, 1.000.000 kali. Tapi Dewi, mulai sekarang, percaya dan ikuti saja kata-kata ibu. Mata Lestari bersinar lebih dalam dan lebih kuat dari sebelumnya. Ibu mau melakukan apa? Ibu akan menyelesaikan semuanya. Jadi, kamu jangan khawatir. Suaranya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Sungguh, bagaimana caranya ibu bisa melakukannya? Tentu saja. Tapi, maukah kamu berjanji satu hal pada ibu? Lestari memegang erat tangan Dewi. Janji apa? Jangan pernah bertanya apapun tentang yang akan ibu lakukan dan cukup tunggu dalam diam sampai hasilnya keluar. Bisa, kan? Ibu, sebenarnya apa yang akan ibu lakukan? Semua akan kamu ketahui pada waktunya.
Lestari kembali memeluk putrinya erat-erat. Dalam pelukan ibunya yang kokoh, Dewi menangis terseduh-seduh seperti anak kecil untuk waktu yang lama. Setelah keluar dari kamar putrinya, Lestari duduk di sofa ruang tamu, tenggelam dalam pikirannya. Cahaya bulan yang dingin menyinari wajahnya. Beberapa saat kemudian, ia bergumam pelan. Orang-orang ini hidup tanpa mengetahui apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kasihan juga anak laki-laki itu. Akan ku beritahu mereka apa yang seharusnya dianggap benar-benar berharga. Ia perlahan bangkit dan berjalan ke kamar tidurnya. Dari bahagian terdalam lemari, ia mengeluarkan selembar kain sutra emas yang sangat berharga, yang biasanya hanya digunakan untuk busana para raja. Duduk di depan meja kerjanya, Lestari mengambil jarum tajam. Tangannya mulai menyulam di atas sutra tanpa ragu-ragu. Di dalam rumah joglo yang sunyi, hanya suara gesekan jarum dan benang yang terus terdengar hingga larut malam. Keesokan siangnya, Dewi yang semalaman tidak bisa tidur mencoba menenangkan pikirannya yang kacau dengan fokus pada pekerjaan desain di studionya. Tiba-tiba keheningan pecah oleh dering ponsel yang nyaring. Di layar tertera 3 kata, Budi Hartono. Dewi ragu sejenak lalu menarik napas dalam-dalam dan mengangkat telefon. Hello. Dewi, ini Budi. Maafkan aku soal kemarin, kamu pasti kaget sekali kerana ibuku kan? Aku minta maaf atas namanya. Suara Budi di seberang telefon terdengar sangat ciut. Dewi teringat janjinya pada ibunya semalam dan memaksakan diri untuk bersuara ceria. Tidak apa-apa. Ibuku memang orangnya agak ceplas-ceplos dan belak-belakan. Kadang bicaranya tidak dipikirkan dulu, tapi dia tidak bermaksud jahat kok. Bukan bermaksud jahat ya? Oh, begitu. Dewi menjawab singkat, mencoba segera mengakhiri percakapan. Saat itu, nada tunggu terdengar, menandakan ada telefon lain yang masuk. Di layar tertulis nombor tidak dikenal. Mas Budi, ada telefon lain masuk. Sepertinya aku harus tutup dulu. Oh, baiklah. Nanti kita teleponan lagi ya. Begitu menutup telefon dari Budi, Dewi langsung menjawab panggilan lainnya. Hello? Dewi kan? Ini saya, ibunya Budi. Suara dingin dan tajam dari seberang telefon. Itu adalah Riana. Wajah Dewi seketika mengeras seperti batu. Ah, iya Tante. Selamat siang. Selamat siang apanya? Setelah kejadian kemarin, kamu masih bisa bilang selamat siang? Di rumah aku pikir-pikir lagi, dan semakin dipikirkan semakin tidak masuk akal. Riana langsung ke pokok permasalahan tanpa basa-basi. Maaf, Tante, tapi maksud Tante apa? Ya? Maksudku apa katamu? Sikap ibumu yang tidak sopan itu. Entah dari mana asalnya, berani-beraninya dia merendahkan kami. Suara Riana meninggi, memekakkan telinga. Ibu saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak salah? Tidak salah katamu? Tidak tahu diri itu adalah kesalahan terbesar. Apa kalian pikir kalian pantas masuk ke keluarga kami sebagai menantu dan besan? Pantas? Kamu tidak mengerti. Ibumu itu kan cuma pedagang batik di pasar. Sedangkan kami ini keluarga pemilik perusahaan besar ternama di negeri ini. Apa kamu pikir level kita sama? Suara dengusan Riana terdengar jelas dari seberang telefon. Tangan Dewi mulai bergetar karena malu dan marah. Tolong jangan menghina ibu saya seperti itu. Menghina? Ini kamu anggap penghinaan? Riana berteriak nyaris seperti jeritan. Dan menikah dengan anakku? Jangan mimpi. Anak sepertimu jadi menantu di keluarga kami? Kucing yang lewat pun akan tertawa. Tante, ucapan Tante sudah sangat keterlaluan. Suara Dewi bergetar dan basah oleh air mata. Keterlaluan? Ini baru permulaan. Akan kutunjukkan satu persatu betapa mengerikannya akibat dari orang-orang seperti kalian yang berani mengincar keluarga kami. Apakah Mas Budi tahu Tante bersikap seperti ini? Budi, apa yang dia tahu? Anak lugu dan baik hati itu sudah tertipu habis-habisan oleh rubah sepertimu. Benar kan? Kapan kami menipu Mas Budi? Sudah menipu. Apa kalian jujur soal kondisi kalian yang miskin itu? Tinggal di rumah joglo tua yang hampir rubuh. Hidup dari uang receh hasil ibumu menjahit batik. Apa kalian jujur pada budiku?
Setiap kata Riana menjadi belati tajam yang menusuk jantung Dewi. Dewi menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Keberadaan kalian itu sendiri adalah sebuah masalah dan kesalahan. Saat orang seperti kalian menginjakkan kaki di keluarga kami, seluruh martabat keluarga kami akan tercemar lumpur. Faham? Akhirnya air mata panas mengalir deras dari mata Dewi. Ia menatap ponsel yang terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis terseduh-seduh. Sementara itu, tepat pada saat Dewi jatuh ke dalam jurang keputusasaan, Lestari sedang duduk dengan postur tegap di sebuah kantor hukum di kawasan SCBD, Jakarta. Bapak pengacara, apakah surat somasi yang saya minta sudah siap dikirim? Sudah, Bu Lestari. Ini suratnya. Silakan diperiksa. Pengacara itu menyerahkan dokumen dengan hormat. Di dalam surat itu, tertulis secara rinci semua kejadian kemarin. Mulai dari makian dan penghinaan di tempat parkir, hingga pernyataan yang merusak nama baik putrinya di acara pertemuan keluarga. Ya, bagus. Terima kasih. Tolong segera kirimkan tanpa penundaan. Lestari meletakkan dokumen itu dan berkata dengan tenang. Menurut ibu bagaimana reaksi pihak sana nanti? Atas pertanyaan pengacara itu, mata Lestari berkilat sedingin es. Awalnya mereka akan murka kerana mereka bahkan tidak sadar apa yang telah mereka perbuat. Lalu mereka akan panik. Dan pada akhirnya mereka akan ketakutan. Surat somasi yang dikirim Lestari tiba keesokan siangnya, jatuh seperti bom di tengah kehidupan tenang keluarga Hartono. Hartono yang baru pulang dari kantor masuk ke ruang tamu dengan wajah pucat sambil memegang amplop putih besar. Ia melemparkan amplop itu dengan kasar ke arah Riana yang sedang santai berbaring di sofa membaca majalah. Kamu ini sebenarnya berbuat apa saja, hah? Apa ini? Hartono berteriak sambil melonggarkan dasinya dengan kasar. Riana baru beranjak dengan malas. Kenapa heboh sekali? Memangnya itu apa? Apa katamu? Ini surat somasi dari firma hukum. Penganiayaan verbal, penghinaan, pencemaran nama baik. Kamu bilang apa saja ke keluarga itu? Soal itu. Kenapa jadi masalah besar? Cuma gertakan dari perempuan penjahit itu saja. Riana mengangkat bahu seolah tidak peduli. Sikapnya yang santai itu membuat Hartono naik pitam. Gertakan, kamu sudah gila? Sebentar lagi kita akan tanda tangan kontrak VVIP dengan Hotel Prestige. Kalau sampai ada skandal seperti ini, citra perusahaan kita bisa hancur dalam semalam. Suara Hartono bergetar karena ketakutan. Memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Kita ini siapa? Berani-beraninya mereka. Kamu ini benar-benar membuatku gila. Zaman sekarang sudah beda. Kenapa masih bicara seperti itu? Mau kaya atau miskin? Masalah seperti ini kalau sudah meledak tidak akan bisa dikendalikan. Hartono menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi. Barulah Riana sadar bahawa situasinya sedikit serius. Ia mengerucutkan bibirnya dan menjawab dengan enggan. Baiklah, baiklah. Kalau begitu untuk sementara kita diam saja kan? Tepat pada saat itu, Budi masuk ke rumah tanpa tahu apa-apa. Ayah, ibu ada masalah apa? Budi, kamu datang di saat yang tepat. Sekarang juga kamu temui Dewi dan sampaikan kalau ibumu minta maaf secara resmi. Hartono memerintah putranya dengan panik. Hah? Minta maaf? Tiba-tiba? Budi bertanya dengan ekspresi bingung. Pak, kenapa tiba-tiba minta maaf? Kan cukup diam saja. Riana menatap tajam suaminya. Kamu diam. Dan Budi, kamu lakukan saja apa yang disuruh. Sampaikan dengan sopan kalau ibumu merasa bersalah atas kejadian tempoh hari. Sampaikan dengan jelas. Jangan banyak tanya. Pergi sekarang. 1 jam setelah keributan itu, Budi dengan berat hati mengajak Dewi bertemu di sebuah kafe. Dewi, itu. Ibuku titip pesan, minta maaf. Budi membuka percakapan dengan canggung. Dewi meletakkan buku sketsa desainnya dan menatap lurus mata Budi, lalu bertanya, Mas Budi, apa yang kamu katakan itu tulus? Apa Tante benar-benar berkata begitu dengan tulus? Iya, tentu. Ibuku memang ceplas-ceplos, tapi hatinya tidak begitu. Katanya, kalau kamu merasa tersinggung, beliau benar-benar minta maaf. Budi tersenyum canggung dan mencoba memegang tangan Dewi.
Namun Dewi tidak menyambut tangannya dan bertanya lagi dengan suara serius. Jujur saja, Mas Budi. Menurutmu apa yang kamu katakan barusan itu tulus dari Tante? Dewi, kenapa kamu begini? Kamu tidak percaya padaku. Kenapa terus curiga? Budi tergagap karena panik. Bukan curiga. Aku hanya ingin tahu, apakah Tante benar-benar merasa tindakannya salah dan karena itu ingin meminta maaf padaku dan pada ibuku. Dewi, sudahlah, jangan bahas itu lagi. Yang penting kan kita saling mencintai. Benar kan? Budi berusaha keras mengalihkan pembicaraan. Sikapnya itu membuat hati Dewi mendingin. Hanya dengan cinta semuanya akan baik-baik saja. Dengan cinta itu, penghinaan yang diterima ibuku bisa dianggap tidak pernah terjadi. Tentu saja. Kalau kita saling mencintai, kita bisa mengatasi kesulitan apapun. Percaya padaku, Budi berseru dengan suara penuh keyakinan, namun matanya bergetar cemas. Tepat pada saat itu, ponsel Dewi berdering. Nama ibu tercinta muncul di layar. Telepon dari ibu. Sebentar ya. Saat Dewi menjawab telepon, suara tenang Lestari terdengar dari seberang. Oh Dewi, kamu di mana sekarang? Oh ibu, aku sedang di kafe bersama Mas Budi. Oh, baguslah. Bisa tolong berikan telefonnya pada Budi? Ada yang ingin ibu bicarakan. Ibu ingin bicara dengan Mas Budi. Dewi menyerahkan ponselnya pada Budi. Budi menelan ludah dengan gugup dan menerima telepon dengan sopan. Halo, selamat sore, Tante. Budi, kamu pasti tahu kan situasi menjadi rumit karena ibumu? Ya, Tante, maafkan saya. Ibu saya sepertinya telah melakukan kesalahan. Kesalahan? Menurut saya itu bukan kesalahan, tapi tindakan yang disengaja. Suara Lestari terdengar sangat tajam. Budi tergagap panik. Tidak, Tante, bukan begitu. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau kamu benar-benar menyayangi Dewi, bukankah seharusnya kamu menjadi perisai yang melindunginya dari cara ibumu yang salah itu? Perisai, Tante? Benar. Aku memintamu untuk melindungi putriku, bukan dari orang lain, tapi dari ibumu sendiri. Jika kamu bisa menunjukkan itu, aku akan mempertimbangkan kembali pernikahan ini secara positif. Wajah Budi memucat. Tante, itu sepertinya agak. Apakah itu hal yang sulit? Melindungi putriku? Apakah itu hal yang begitu berat untukmu? Bukan, Tante. Maksud saya bukan begitu. Budi bergumam menghindari jawaban. Lestari menghela napas pelan dan melemparkan kata-kata terakhirnya. Kalau begitu, pikirkan baik-baik dan putuskan. Apakah kamu akan menjadi pria yang melindungi Dewi? Atau selamanya menjadi anak laki-laki dalam dekapan ibumu? Telepon terputus. Budi dengan keringat dingin mengembalikan ponsel itu kepada Dewi. Ibu bilang apa? Tidak bilang apa-apa, cuma bilang semoga kita baik-baik saja. Budi berbohong menghindari tatapan Dewi. Benarkah? Iya, benar. Dewi, kita percaya saja pada cinta kita ya. Budi kembali menggenggam erat tangan Dewi, namun Dewi bisa dengan jelas membaca keraguan dan kecemasan yang mendalam di matanya. Selama beberapa hari Budi tersesat antara cinta dan ketakutan, kantor ayahnya Hartono justru ramai dengan ambisi kesuksesan. Proyek pembangunan Hotel Prestige, proyek terbesar sejak perusahaan itu berdiri, sudah di depan mata. Pak Manajer, tanggal penandatanganan kontrak akhir dengan Grup Nusantara minggu depan hari Jumat kan? Hartono bertanya dengan ekspresi puas, bersandar di kursi kulit mewahnya. Betul Pak Direktur, sudah dipastikan Bapak Wiryo Sudarsono, Chairman Grup Nusantara akan datang langsung untuk menandatanganinya. Wah, ini benar-benar bukan hal biasa. Hari ini akan menjadi hari di mana kita menulis ulang sejarah perusahaan kita. Mulut Hartono tersenyum lebar hingga ke telinga. Selamat Pak Direktur, jika kontrak ini berhasil, perusahaan kita akan langsung melesat ke jajaran 10 besar industri ini. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan kasus surat somasi yang merepotkan itu? Ekspresi Hartono yang tadinya mabuk kesuksesan seketika berubah masam. Soal itu belum ada pergerakan apapun dari pihak seberang, Pak. Syukurlah. Di saat-saat penting seperti ini, kalau sampai ada gosip yang bocor, semuanya bisa hancur. Hartono mengelus dadanya, menghela napas lega. Malam itu, sambil bersenandung,
Hartono pulang ke rumah dan memberikan pengumuman mengejutkan kepada Riana. Ma, kita harus mengadakan pesta besar di rumah. Pesta? Wah, ide bagus. Mata Riana berbinar penuh keserakahan. Aku ingin mengundang semua orang, termasuk Chairman Grup Nusantara dan para petinggi lainnya untuk menunjukkan dengan jelas level keluarga kita. Tentu saja. Justru di saat seperti ini kita harus pamer betapa berkelas dan terpandangnya keluarga kita. Riana menyahut dengan antusias. Tapi Ma, Hartono dengan hati-hati melirik istrinya. Ada apa? Katakan saja. Bagaimana kalau di pesta itu kita juga mengundang Dewi dan ibunya? Apa? Kamu sudah gila? Kenapa harus mengundang orang-orang sialan itu ke pesta kita? Wajah Riana seketika berubah seperti iblis. Ma, dengarkan aku dulu. Anggap saja ini semua pertunjukan. Di depan orang-orang grup Nusantara, kita tunjukkan betapa harmonis dan sempurnanya hubungan kita sebagai besan pasti akan membantu kelancaran kontrak, kan? Harmonis apanya? Melihat wajah perempuan itu saja aku sudah mual. Tolonglah, saat ini masa depan perusahaan dan keluarga kita lebih penting daripada perasaan pribadimu, ya? Dan di hari itu tolong bersikap baiklah pada ibunya. Aku masih kepikiran soal surat somasi itu. Hartono membujuk istrinya nyaris seperti memohon. Riana melipat tangannya dan berfikir sejenak, lalu senyum licik seperti ular tersungging di bibirnya. Baiklah, aku akan mengundang ibu dan anak itu sesuai keinginanmu. Benarkah? Aduh, terima kasih, Ma. Tapi ada syaratnya. Semua yang ada di pesta itu akan berjalan sesuai caraku. Kamu jangan ikut campur. Mengerti? Kilatan mengerikan melintas di mata Riana. Caramu? Maksudnya? Sesuai caraku, aku akan menjamu mereka dengan sangat berkelas. Keesokan harinya, Riana, seperti pemburu yang licik, menelepon Dewi. Suaranya, yang tidak lagi terdengar penuh amarah seperti sebelumnya, kini manis dan lembut seperti madu. Dewi, ini saya. Iya Tante, selamat siang. Hari Sabtu malam minggu depan, kami akan mengadakan pesta kecil di rumah. Bisakah kamu datang bersama ibumu? Pesta Tante? Iya. Suami saya akan segera menandatangani kontrak yang sangat besar. Sudah hampir pasti berhasil. Jadi ini acara syukuran kecil. Masa calon menantu dan besan tidak datang, tidak enak kan? Suaranya yang ramah itu membuat Dewi sejenak bingung. Saya akan bicarakan dulu dengan ibu dan akan menghubungi tante lagi. Tentu saja. Tolong sampaikan pada Ibu Lestari bahawa saya sangat ingin bertemu dengannya, ya. Ho ho ho. Setelah menutup telefon, Riana berdiri di depan cermin dan tersenyum puas pada bayangannya. Dasar bodoh. Tidak tahu kalau ini jebakan dan pasti akan datang dengan senang hati. Kali ini, akan kubuat mereka sadar sendiri betapa tidak pantasnya orang-orang rendahan itu dengan keluarga kita. Riana telah menyusun rencana sempurna untuk mempermalukan Lestari dan putrinya di depan umum di hadapan orang-orang grup Nusantara, membuat mereka tidak bisa bangkit lagi dan membuat mereka membayar mahal atas pengiriman surat somasi itu. Sementara itu, Lestari setelah mendengar cerita dari Dewi, bertanya dengan tenang sambil menuangkan teh. Jadi, wanita itu tiba-tiba menelpon dengan suara yang sangat ramah? Iya Bu, aneh sekali. Sebaiknya bagaimana ya Bu? Tentu lebih baik tidak datang kan? Dewi bertanya dengan wajah cemas. Lestari meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tegas. Tidak, kita harus datang. Tentu saja harus datang. Sungguh? Kenapa Bu? Aku harus melihatnya langsung. Topeng apa yang mereka kenakan dan rencana apa yang sedang mereka siapkan. Dan ini juga kesempatan terakhir yang kuberikan. Kesempatan terakhir untuk memastikan apakah mereka masih memiliki sedikit kemungkinan untuk menjaga martabat sebagai manusia atau mereka tidak ada bedanya dengan binatang buas. Tergantung hasilnya, ibu akan memutuskan langkah selanjutnya. Mata Lestari berkilat dingin. Malam itu Lestari kembali menyalakan lampu di ruang kerjanya. Setelah berhari-hari bekerja tanpa tidur, kebaya dengan sulaman bunga plum dari benang sutra emas akhirnya selesai. Keindahannya begitu luhur dan menawan. Sulit dipercaya itu adalah hasil karya tangan manusia.
Lestari dengan hati-hati mengemas karya itu ke dalam sebuah kotak, lalu mengambil kuas dan menulis surat dengan goresan yang kuat. Untuk seorang sahabat lama, ku persembahkan dengan segenap hati. Setelah melipat surat itu dengan rapi dan memasukkannya bersamaan, Lestari menulis nama penerima dengan jelas di kolom penerima pada kotak paket. Di sana tertulis, Yith, Bapak Wiryo Sudarsono, Chairman Grup Nusantara. Semua persiapan telah selesai. Beberapa hari sebelum pesta, Riana tanpa meragukan kemenangannya sedang mematangkan rencananya yang arogan. Sementara Lestari dalam keheningan dengan tenang mengasah pedang yang paling mematikan. Setelah Lestari mengirimkan paket kepada Chairman Grup Nusantara, tibalah hari Sabtu, hari di mana pesta yang direncanakan Riana akan diadakan. Lestari bangun lebih pagi dari biasanya, membersihkan halaman dengan rapi dan memulai harinya dengan tenang merebus air untuk teh. Ibu, apa ibu benar-benar akan pergi ke pesta itu hari ini? Dewi, yang duduk berhadapan di meja makan, bertanya dengan wajah yang nyaris menangis. Tentu saja, kita sudah berjanji akan datang. Tapi, semakin kupikirkan semakin aneh. Kenapa beliau tiba-tiba mengundang kita? Pasti ada udang di balik batu. Oh, tentu saja. Seperti pepatah tong kosong nyaring bunyinya, pasti ada sesuatu yang mereka rencanakan. Lestari berkata sambil meletakkan cangkir tehnya. Lalu, kenapa kita tetap pergi? Kenapa ibu sengaja masuk ke dalam jebakan yang sudah jelas? Dewi, ibu kan sudah bilang hari ini kita pergi untuk melihat wujud asli terakhir mereka. Suara Lestari tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Aku masih belum mengerti maksud ibu. Tidak apa-apa, kamu akan segera mengerti. Jadi hari ini, kamu cukup berada di sisi ibu dan saksikan dengan jelas apa yang akan terjadi. Lestari memegang tangan putrinya dengan hangat namun kuat. Pukul 5 sore, sebuah taksi berhenti di depan kediaman Megah Hartono di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Gerbang besi raksasa terbuka lebar dan dari pintu masuk sudah terdengar tawa orang-orang dan alunan musik. Wow, rumahnya besar sekali. Iya. Ayo masuk, Dewi. Di taman yang luas dan terawat baik, tenda-tenda putih dan meja-meja untuk pesta berjajar rapi. Di tengah cahaya lampu gantung raksasa dari ruang tamu yang menerangi taman, orang-orang yang mengenakan setelan jas dan gaun paling mewah saling bersulang dengan gelas sampanya, menciptakan tawa palsu. Saat itu Riana yang mengenakan gaun berwarna emas berkilauan berjalan menghampiri mereka berdua. Oh, kalian sudah datang. Aku sudah menunggu dari tadi. Selamat malam. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Sebentar lagi kan kita akan jadi satu keluarga. Di hari yang baik ini tentu harus bersama-sama. Benar kan? Riana tersenyum licik seperti ular. Tepat pada saat itu, Hartono datang dengan dahi berkeringat. Hahaha, selamat datang. Pasti lelah ya perjalanan ke sini. Oh iya, surat somasi yang ibu kirim sudah saya terima. Istri saya juga sudah sangat menyesal dan saya juga benar-benar minta maaf. Yeah. Begitu ya. Lupakan saja kejadian hari itu dan nikmati pesta hari ini dengan santai. Iya, terima kasih dan selamat ya Pak. Lestari memberi salam dengan sopan dan Hartono pun pergi untuk menyapa tamu lainnya. Seketika itu Riana seolah menunggu saat yang tepat berkata kepada Lestari dengan suara ramah, Ibu Lestari, maaf sekali ada yang ingin saya minta tolong mendadak. Tolong apa ya? Di meja sebelah sana minumannya sudah hampir habis, bisa tolong ambilkan dari dapur kami? Minuman? Iya. Para pelayan yang kami sewa sedang sibuk sekali, tidak ada waktu. Bisakah calon besan saya membantu sedikit? Kita kan sudah seperti keluarga. Riana sengaja menekankan kata keluarga yang membuat wajah Dewi memucat. Tante, pekerjaan seperti itu kan seharusnya dilakukan oleh staf. Ibu saya datang sebagai tamu hari ini. Loh Dewi, kenapa kaku sekali? Kan bagus kalau sesama keluarga saling membantu. Benar kan Bu Lestari? Riana bertanya pada Lestari dengan nada menekan. Semua mata tertuju pada Lestari. Lestari hanya diam sejenak menatap Riana. Tidak ada emosi apapun yang terlihat di wajahnya. Tak lama kemudian Lestari mengangguk pelan. Baiklah. Ibu.
Dewi panik dan memegang lengan Lestari, tetapi Lestari menenangkan tangan putrinya seolah mengatakan tidak apa-apa, lalu berjalan dengan postur tegap ke arah dapur di dalam rumah. Riana menatap punggungnya dengan senyum kemenangan. Saat itu salah satu eksekutif dari grup Nusantara mendekati Riana dan bertanya, "Ibu Hartono, siapa wanita tadi?" "Oh, beliau? Ho ho ho. Calon ibu mertua putera saya." "Apa? Calon besan? Tapi kenapa beliau yang mengambilkan minuman?" "Aduh, jangan salah sangka. Beliau itu orang yang sangat baik, jadi ingin membantu apa saja untuk orang-orang yang akan menjadi keluarganya." Riana berbohong dengan lancar, namun ekspresi para eksekutif itu justru semakin bingung. Tepat pada saat itu, Lestari kembali membawa nampan penuh minuman. Semua orang di taman menahan napas, menyaksikan Lestari yang mengenakan kebaya anggun dengan diam-diam melayani minuman. Lestari, tanpa menunjukkan sedikit pun kegoyahan, meletakkan minuman di meja dan dengan tenang kembali ke sisi putrinya. "Ibu, kenapa ibu menahan penghinaan ini? Kita pergi saja dari sini sekarang," Dewi berbisik sambil menahan tangis. "Tidak apa-apa, Dewi." Lestari menenangkan putrinya dengan suara pelan, namun sorot matanya tidak lagi hangat. Yang ada hanyalah kilatan dingin dan keras seperti es di musim dingin yang dalam. "Kalian berdua duduk saja di kursi pojok sana. Nanti saya panggil lagi." Riana menunjuk ke meja paling belakang dan paling gelap di taman. Lestari tanpa menjawab menggandeng tangan Dewi dan berjalan ke tempat itu. Saat duduk di kursi besi yang dingin, sisa kehangatan terakhir di hati Lestari pun lenyap. Pesta yang sesungguhnya baru akan dimulai sekarang. Yang tersisa hanyalah tekad yang dingin. Saat Lestari dan Dewi menahan rasa malu di sudut taman, pesta sedang berlangsung dengan meriah. Tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam kelas atas meluncur tanpa suara ke pintu masuk rumah dan berhenti dengan tenang. Seorang sopir dengan sigap berlari membuka pintu belakang dan seorang pria berusia akhir 60 hanya mengenakan batik tulis yang luar biasa dengan motif bunga pelum emas di atas kain sutra hitam legam muncul. Dia adalah legenda hidup dunia bisnis Indonesia, Chairman Grup Nusantara, Wiryo Sudarsono. "Bapa, sebelah sini." Saat berjalan masuk ke taman dipandu oleh ajudannya, Pak Wiryo tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Apa benar Ibu Lestari ada di sini?" "Benar, Pak. Sudah dikonfirmasi bahawa beliau hadir sebagai calon besan dari Bapak Hartono." Sungguh takdir yang aneh. Tidak kusangka akan bertemu dengan sahabat lamaku di tempat seperti ini. Senyum hangat dan ramah terukir di wajah Pak Wiryo. Begitu ia muncul, Hartono yang melihatnya langsung berlari menghampiri dengan wajah pucat pasi. Pak Chairman, selamat datang." Suatu kehormatan besar Bapak sudi datang ke tempat sederhana ini. Hartono membungkuk 90 derajat, nyaris bersujud di lantai. "Pak Hartono, tegakkan badanmu. Hari ini kan kamu bintangnya. Kita ini bukan sekadar rekan biasa. Sudah sewajarnya saya datang." Terima kasih Pak Chairman. Mari lewat sini para direksi. Kami semua sudah menunggu Bapak." Hartono memimpin jalan mengantar Pak Wiryo ke tengah-tengah pesta. Semua mata orang-orang di taman tertuju pada sang penguasa, Wiryo Sudarsono. Namun mata Pak Wiryo sendiri justru tertuju ke arah lain. Pandangannya tidak tertuju pada kemewahan pesta, melainkan pada siluet kebaya berwarna lavender yang anggun yang duduk dengan tenang di meja paling sudut dan paling gelap. Wajah Pak Wiryo dipenuhi rasa senang. "Pak Hartono, bukankah yang di sana itu Ibu Lestari?" Iya. Apakah Bapak mengenalnya? Beliau adalah calon ibu mertua putra saya." Hartono menjawab dengan keringat dingin. Tepat pada saat itu, Riana seolah ingin pamer, berjalan mendekati Lestari dengan suara keras yang bisa didengar semua orang. "Loh, Bu Lestari sedang apa di situ? Kali ini tolong bereskan piring-piring kotor di meja sebelah sana ya." Suaranya begitu keras hingga menggema di seluruh taman. Pak Wiryo menghentikan langkahnya yang hendak mendekati Lestari, menyipitkan matanya dan menyaksikan pemandangan itu. "Piring kotor? Ya, coba lihat itu. Jorok sekali kan? Sebentar lagi tamu-tamu VVIP akan datang. Tidak enak dilihat." Riana menunjuk ke meja dengan dagunya. Dewi yang tidak tahan lagi langsung berdiri dari kursinya. "Tante, pekerjaan seperti itu kan tugas staf pesta." "Loh, lihat anak ini. Staf kan sedang sibuk membawa kue. Lagi pula kita kan akan jadi keluarga, membantu sedikit, apa salahnya?" Riana menatap Dewi dengan dingin.
Senyum di wajah Pak Wiryo benar-benar lenyap. Bu Lestari, kenapa diam saja? Semua orang melihat lo. Tolong cepat ya. Riana mendesak Lestari secara terang-terangan. Lestari sejenak memejamkan mata, lalu membukanya lagi dan dengan tenang bangkit dari kursinya. Ibu, jangan lakukan itu. Dewi menangis sambil memegang lengan ibunya, tetapi Lestari menenangkannya dan dengan diam berjalan menuju meja yang penuh dengan piring-piring kotor. Semua orang di taman menahan napas. Lestari dengan kebaya anggunnya mulai menumpuk satu persatu piring kotor yang masih ada sisa-sisa makanan. Di antara para petinggi grup Nusantara terdengar bisik-bisik. Apa-apaan itu? Katanya calon besan, tapi diperlakukan seperti pembantu. Namun Riana, tanpa mempedulikan tatapan sekitar, tersenyum puas menyaksikan pemandangan itu. Tepat pada saat itulah, Ibu Lestari, sebuah teriakan dahsyat membungkam seluruh suara di taman. Itu adalah Wiryo Sudarsono. Ia berjalan dengan langkah penuh amarah menuju Lestari. Lestari terkejut dan mengangkat kepalanya. Loh, Bapak Chairman, ada apa kemari? Ibu, hadiah yang ibu kirimkan sudah saya terima dengan baik. Batik tulis dengan sulaman bunga plum emas ini adalah hadiah terbaik yang pernah saya terima seumur hidup. Saya pakai hari ini, bagaimana menurut ibu? Pak Wiryo memegang kedua tangan Lestari dengan hormat. Semua orang di taman membeku, senyum di wajah Riana lenyap seketika. Bapak terlalu memuji? Tidak, keahlian ibu sudah mencapai tingkat maestro. Tidak berlebihan jika disebut sebagai harta karun bangsa. Pujian tulus dari Pak Wiryo membuat wajah Riana dan Hartono semakin pucat. Tapi ibu, apa yang sedang ibu lakukan di sini? Dan piring-piring di tangan ibu itu apa? Pak Wiryo bertanya sambil menunjuk piring di tangan Lestari. Ini. Saat Lestari ragu-ragu, Riana yang belum paham situasi dengan panik menyela. Saya yang memintanya, Pak Chairman. Saya pikir bagus kalau sesama keluarga saling membantu. Keluarga? Pak Wiryo menatap Riana dengan mata dingin. Iya, kami kan akan menjadi besan. Jadi di keluarga Bapak Hartono, jika sudah menjadi keluarga, sudah menjadi tradisi untuk menyuruh orang yang begitu berharga melayani piring kotor. Hah? Berharga? Maksud Bapak? Ibu Lestari adalah orang yang selama 20 tahun terakhir ini secara eksklusif merancang busana untuk keluarga pimpinan grup Nusantara dan beliau adalah maestro pembatik terbaik di negeri ini yang saya hormati seperti guru saya sendiri. Dan orang seperti itu, sekarang kalian perlakukan seperti pelayan pencuci piring. Suara Pak Wiryo menggelegar seperti guntur. Semua orang di taman terkejut. Hartono merasa dunia di depannya menjadi gelap. Pak Hartono, apa-apaan ini semua? Beginikah cara bisnismu memperlakukan orang yang sangat saya percayai dan hormati seperti ini? Maafkan saya, Pak Chairman. Kami benar-benar tidak tahu dan ini semua salah faham. Hartono membungkuk nyaris menangis. Tidak tahu. Dengan mata yang tidak bisa mengenali orang yang begitu luhur dan berwibawa, bisnis macam apa yang mau kamu jalankan? Teguran tajam dari Pak Wiryo membuat Riana tidak bisa berkata apa-apa, membeku di tempatnya. Wanita penjahit yang ia pandang rendah seperti serangga ternyata adalah maestro terbaik di Indonesia yang dihormati seperti guru oleh Chairman Grup Nusantara yang begitu ia puja. Dunia serasa runtuh. Ibu, pekerjaan kasar seperti ini biar mereka yang urus. Mari ikut dengan saya. Pak Wiryo secara pribadi memapah lengan Lestari dan membawanya ke meja kehormatan utama. Semua orang di taman membuka jalan seolah-olah terjadi mukjizat Laut Merah. Riana dan Hartono hanya bisa berdiri membatu di tempat, terlambat menyadari akibat dari panah yang telah mereka lepaskan, gemetar ketakutan. Saat Wiryo Sudarsono secara pribadi memapah lengan Lestari menuju meja kehormatan di taman, suasana pesta berubah total. Orang-orang yang tadinya memperlakukan Lestari sebagai tontonan, kini hanya berani mencuri pandang dengan tatapan yang bercampur antara rasa hormat dan penasaran. Musik yang tadinya riuh berhenti dan semua percakapan terhenti. Seluruh taman seolah tertekan oleh bobot kehadiran Pak Wiryo dan Lestari menjadi sunyi senyap. Ibu, silakan duduk di sini. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Pak Wiryo secara pribadi menarik kursi untuknya dan berkata dengan ramah. Penapak. Saya pun tidak pernah bermimpi akan bertemu Bapa di sini. Lestari duduk dengan senyum tenang namun ramah.
Sementara itu, Hartono dan Riana yang tadinya menjadi tuan rumah pesta, seketika menjadi tak terlihat berdiri di kejauhan tanpa tahu harus berbuat apa. Pa, perempuan itu benar-benar punya hubungan dekat dengan chairman grup Nusantara? Hartono bertanya dengan suara bergetar, tidak percaya. Bagaimana aku tahu? Kalau aku tahu dia punya latar belakang sehebat itu, apa aku gila memperlakukannya seperti itu? Riana menjawab dengan nada kesal dan Hartono merasakan kemejanya basah oleh keringat dingin. Lalu sekarang kita bagaimana lihat ekspresi Pak Chairman tadi? Aku takut sekali. Diam saja dulu. Kalau kita maju lagi, bisa-bisa kita hancur lebur. Tolong diam saja. Di meja kehormatan seolah tidak peduli dengan kehancuran mereka, percakapan hangat antara Pak Wiryo dan Lestari terus berlanjut. Mengenai batik yang ibu kirimkan, saya benar-benar kagum. Terutama sulaman bunga plum emas di atasnya seolah-olah hidup, itu adalah sebuah karya seni. Bapa terlalu memuji. Saya hanya bersyukur Bapa selalu menilainya dengan baik. Tidak, ini tulus dari hati saya. Istri saya pun kalau sudah menyangkut karya ibu bisa bangun dari tidurnya. Katanya saat mengenakan batik buatan ibu, auranya menjadi berbeda, terlihat lebih berwibawa. Mendengar hal seperti itu membuat saya merasa pekerjaan ini sangat berarti. Sambil memegang cangkir teh, Pak Wiryo memperhatikan raut wajah Lestari dan dengan tenang membuka mulutnya. Ibu sepertinya sebelum saya datang, ibu mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan. Wajah ibu tampak tidak baik. Tidak apa-apa, Pak. Lestari tidak banyak bicara. Namun, dari keheningan singkat dan ekspresinya saja, Pak Wiryo sudah bisa menebak segalanya. Ia tidak bertanya lebih jauh pada Lestari, melainkan dengan tatapan dingin memanggil Hartono yang berdiri di kejauhan. Pak Hartono, kemari dan duduklah, suaranya sedingin es. Hartono mendekat seperti terpidana yang menunggu hukuman mati dan duduk di ujung kursi. Pak Hartono, seharusnya kamu melaporkan padaku sebelumnya fakta bahwa calon besanmu adalah orang yang begitu berharga. Kata-kata Pak Wiryo sejak awal sudah setajam pedang. Maafkan saya Pak Chairman. Saya juga baru tahu hubungan bapa berdua hari ini. Baru tahu hari ini? Jadi maksudmu kerana tidak tahu beliau orang berharga maka boleh diperlakukan seenaknya? Begitu? Bukan Pak. Sama sekali bukan begitu maksud saya. Bukan apanya? Apa kamu tahu apa yang kulihat hari ini? Istrimu menyuruh orang yang kuhormati seperti guru untuk membersihkan piring kotor seperti pembantu dan kamu hanya diam menyaksikannya. Inikah martabat keluargamu? Beginikah keramu menyamu tamu? Mendengar itu, wajah Hartono pucat pasi. Itu bukan sekadar teguran. Itu adalah vonis mati. Pak Chairman, itu adalah kesalahan besar yang dilakukan istri saya karena benar-benar tidak tahu. Mohon maafkan kami. Kesalahan? Tidak bisa melihat kualitas seseorang itu bukan kesalahan, tapi ketidakbecusan. Dan kebajikan terpenting dari seorang mitra adalah kepercayaan. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai integritas dan penilaian orang yang bahkan tidak memiliki etika dasar terhadap sesama manusia? Pak Chairman, bukan begitu maksudnya. Jujur saja, aku sangat kecewa, Pak Hartono. Satu kalimat dingin dari Pak Wiryo membuat Hartono merasa seluruh darah di tubuhnya terkuras habis. Kemampuanmu menilai orang saja serendah itu, maka kemampuan bisnismu pun patut diragukan. Terlebih lagi, prinsipku adalah tidak berurusan dengan orang yang menghina sesama karena membeda-bedakan profesi. Pak Chairman, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Waktu untukku menilaimu sudah cukup. Sebelum aku tiba, kamu sudah menghina orang berhargaku dan bahkan di depan mataku sendiri, kamu melakukan perbuatan bodoh dan tidak sopan dengan kembali menghinanya. Kamu sendiri yang telah menunjukkan dasar dirimu dengan sangat baik, Pak Wiryo berkata dengan tegas. Lestari hanya menyaksikan semua situasi ini dalam diam sambil memegang cangkir tehnya. Wajahnya masih tersenyum tipis, tetapi di kedalaman matanya tersirat kepuasan yang dingin. Ibu, tidak perlu lagi berada di tempat yang tidak menyenangkan ini. Mari kita pergi bersama saya. Pak Wiryo bangkit dari kursinya dan berkata pada Lestari. Tidak perlu, Pak. Saya datang bersama putri saya, jadi saya akan pulang bersamanya. Begitukah? Baiklah.
Kalau begitu, besok tolong luangkan waktu. Saya ingin menjamu ibu dengan baik untuk menebus perasaan tidak enak hari ini. Terima kasih, Pak. Tentu. Lestari menjawab dengan sopan. Pak Wiryo bangkit dari kursinya dan mengumumkan kepada orang-orang yang memenuhi taman, pesta hari ini sepertinya sudah selesai. Ini bukan lagi acara yang menyenangkan, jadi mari kita bubar. Dengan kata-kata itu, pesta secara resmi dinyatakan berakhir. Hartono nyaris terjatuh di tempat, sementara Riana masih berdiri dengan ekspresi bingung, bahkan tidak menyadari apa kesalahannya. Lestari dengan tenang mendekati Dewi dan memegang tangannya. Dewi, ayo kita pulang. Iya, Bu. Hartono dan Riana hanya bisa menatap dengan pandangan kosong saat mereka berdua dengan anggun berjalan keluar dari taman. Mereka mulai menyadari bahawa yang telah mereka tendang bukan sekadar besan miskin, melainkan masa depan mereka sendiri. Keesokan paginya setelah pesta yang kacau balau itu berakhir dengan tragis, lampu di ruang kerja chairman di markas besar Grup Nusantara, jantung dunia bisnis, tidak pernah padam. Wiryo Sudarsono semalaman tenggelam dalam perenungan mendalam. Ia marah karena ada kesalahan dalam penilaiannya dan hatinya sakit membayangkan penghinaan yang dialami oleh sahabat yang dihormatinya. Ia juga telah mendengar laporan lengkap dari sekretarisnya tentang semua yang terjadi pada pertemuan keluarga. Begitu Fajar menyingsing, ia segera memanggil para eksekutif inti grup. Pak Direktur, bagaimana hasil peninjauan ulang menyeluruh terhadap PT Hartono Konstruksi yang saya perintahkan semalam? Pak Wiryo bertanya dengan wajah muram dan sang direktur membuka sebuah map tebal. Pak Chairman, ditemukan banyak masalah yang jauh lebih serius dari perkiraan. Laporkan semuanya secara rinci, jangan ada yang terlewat. Pertama, ada catatan gugatan 3 tahun lalu di proyek konstruksi apartemen di Pluit karena tidak membayar upah subkontraktor tepat waktu. Meskipun berhasil damai, reputasi mereka di industri sangat buruk. Kerutan dalam terbentuk di dahi Pak Wiryo. Tidak hanya itu, tahun lalu di proyek pembangunan gudang logistik di Cikarang, mereka memaksakan pekerjaan dengan mengabaikan aturan keselamatan yang mengakibatkan seorang pekerja terluka parah. Ada indikasi mereka menutupinya dari media dengan uang. Lanjutkan. Dari catatan pemeriksaan pajak, tidak ada tuduhan penggelapan pajak, tetapi mereka beberapa kali menerima peringatan dari Direktorat Jenderal Pajak karena metode penghindaran pajak yang agresif dengan memanfaatkan celah hukum, dan ini bagian yang paling akan Bapak khawatirkan. Direktur itu sejenak ragu-ragu masalah perlakuan semena-mena terhadap karyawan di lapangan. Terutama isteri dari Direktur Hartono, Ibu Riana, seringkali muncul di lokasi dan melontarkan penghinaan verbal yang merendahkan martabat karyawan serta memperlakukan para pimpinan perusahaan mitra seperti pembantu di rumahnya. Kesaksian tentang ini terus bermunculan. Sorot mata Pak Wiryo menjadi sedingin es, persis seperti yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri semalam. Betul, Pak, dinilai sebagai individu dengan cacat karakter yang signifikan. Jika fakta bahawa kita menjalin kemitraan dengan perusahaan seperti ini diketahui publik, citra bersih grup kita diperkirakan akan mengalami pukulan serius. Pak Wiryo bersandar dalam-dalam di kursinya dan memejamkan mata. Orang yang memperlakukan Ibu Lestari seperti itu bisa dibayangkan bagaimana perlakuan mereka terhadap orang lain yang tidak berdaya. Apakah kita akan meninjau ulang kontraknya? Bukan ditinjau ulang, dibatalkan. Kita tidak bisa berbagi hasil dengan pohon yang akarnya busuk. Kita tidak bisa berjalan bersama perusahaan yang tidak bermoral seperti ini bahkan untuk satu hari pun, Pak Wiryo menyatakan dengan tegas. Pak Chairman, tapi kontrak sudah di tahap akhir dan masalah denda pembatalan juga tidak sedikit. Lebih baik kita potong sekarang sebelum kerugian lebih besar. Luka busuk harus segera dibuang agar bisa tumbuh jaringan baru. Segera hubungi tim hukum dan jalankan semua prosedur hukum untuk pembatalan kontrak. Baik, Pak Chairman. Sementara itu, di kantor PT Hartono Konstruksi, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Hartono dengan cemas hanya bisa merokok sambil menatap telepon. Pak Manajer, belum ada kabar dari Grup Nusantara? Belum, Pak. Sejak pesta semalam berakhir seperti itu, tidak ada satu pun telefon masuk. Aneh-aneh sekali. Mereka bilang akan menghubungi hari ini setelah peninjauan akhir draft kontrak. Tepat pada saat itu, telefon di meja Hartono berdering seperti lonceng dari neraka. Halo? PT Hartono Konstruksi.
dengan Hartono di sini. Bapak Hartono, saya Bima dari tim hukum Grup Nusantara. Ah, Pak Bima, saya sudah menunggu. Kabar baik kan? Suara Hartono dipenuhi secercah harapan. Dengan menyesal, saya harus menyampaikan kabar buruk. Hah? Maksud Anda? Setelah peninjauan ulang final terhadap kontrak proyek pembangunan Hotel Prestige dengan perusahaan Bapa, Grup Nusantara kami telah sampai pada kesimpulan bahwa sulit untuk melanjutkan kontrak ini. Sulit dilanjutkan? Tiba-tiba kenapa? Kenapa Bapak berkata begitu? Wajah Hartono kehilangan warnanya. Ada berbagai alasan yang kompleks, tetapi masalah utamanya adalah kredibilitas mitra perusahaan. Kami telah kehilangan kepercayaan. Kredibilitas? Apa yang telah kami lakukan hingga kehilangan kepercayaan? Detailnya silakan Bapak periksa melalui surat pemberitahuan resmi yang akan dikirimkan hari ini. Kalau begitu permisi. Setelah telepon terputus, Hartono roboh bersama gagang telepon di tangannya. Ia seolah mendengar suara impian 10 tahunnya, nyawa perusahaannya, segalanya hancur berkeping-keping. Sore itu, Hartono pulang ke rumah dengan keadaan linglung dan memberitahu Riana tentang pembatalan kontrak. Apa? Kontraknya dibatalkan? Tidak mungkin. Riana berteriak tajam. Semua ini gara-gara kakek tua itu bertemu dengan si Lestari semalam. Semuanya jadi kacau sejak saat itu. Masa kontrak triliunan rupiah batal cuma gara-gara perempuan penjahit itu? Karena dia bukan sekadar penjahit. Dia orang yang dihormati seperti guru oleh Chairman Grup Nusantara selama 20 tahun. Kamu ini bodoh sekali. Hartono untuk pertama kalinya membentak istrinya. Bagaimana aku tahu? Kamu yang pengusaha, kenapa tidak tahu jaringan penting seperti itu? Siapa yang mengundangnya ke pesta lalu memperlakukannya seperti pembantu dan mempermalukannya? Aku kan cuma melakukan apa yang biasa kulakukan. Apa salahnya menempatkan orang-orang sialan itu di pojok? Sifatmu yang sombong dan norak itu yang jadi masalah. Gara-gara kamu, hidupku hancur. Mereka berdua saling menyalahkan dan berteriak. Saat itu, Budi masuk ke rumah dengan wajah muram. Ayah ibu bertengkar lagi? Budi, kita semua sudah tamat. Perusahaan akan bangkrut. Hartono berkata dengan suara putus asa. Hah? Bagaimana dengan kontrak Grup Nusantara? Dibatalkan. Gara-gara kejadian semalam, Riana menatap putranya dengan mata penuh amarah. Ini semua salahmu. Kamu yang membawa perempuan rendahan. Entah dari mana itu. Perempuan yang katanya calon mertuaku itu sudah menghancurkan keluarga kita. Ibu Dewi, apa hubungannya? Perempuan itu punya hubungan yang sangat erat dengan Chairman Grup Nusantara. Wajah Budi menegang. Tepat pada saat itu, ponsel di sakunya bergetar pelan. Sebuah pesan dari Dewi. Mas Budi, kita perlu bertemu dan bicara. Ada hal yang tidak bisa ditunda lagi. Budi menatap pesan itu dan menghela napas dalam-dalam. Bisnis ayahnya, histeria ibunya, dan sekarang cintanya yang berada di ujung tanduk. Semua yang mengelilinginya runtuh secara bersamaan. 3 hari yang terasa seperti neraka berlalu sejak Wiryo Sudarsono menghancurkan pesta dan pergi. Selama itu, Hartono seperti boneka rusak mendatangi lobi markas besar Grup Nusantara dan memohon untuk bertemu dengan chairman, bahkan siap berlutut, tetapi selalu ditolak di depan pintu. Perusahaan itu sudah seperti mati. Pak, surat pemberitahuan resmi dari Grup Nusantara sudah tiba. Sekretarisnya masuk ke kantor dengan wajah nyaris menangis, menyerahkan amplop putih. Hartono menerimanya dengan tangan gemetar. Selembar kertas terasa seberat ribuan ton. Ia merobek amplop dan mulai membaca kalimat-kalimat yang seperti vonis di dalamnya. Masalah perlakuan semena-mena yang serius dari Direktur Mitra dan keluarganya. Catatan gugatan masa lalu atas tunggakan pembayaran subkontraktor, pelanggaran aturan keselamatan di lokasi konstruksi dan dugaan penutupan kasus dan lain-lain. Karena ditemukan cacat yang tidak dapat diperbaiki dalam hal martabat dan kredibilitas sebagai mitra yang kami junjung tinggi, maka kontrak ini secara resmi dibatalkan. Wajah Hartono semakin pucat saat membaca surat itu. Itu bukan sekadar pemberitahuan pembatalan kontrak. Itu adalah vonis yang menunjukkan bahawa Grup Nusantara telah mengetahui semua jejak perbuatan tidak bermoral mereka di masa lalu.
Dan sesuai dengan klausul denda dalam pasal 8 ayat 2 kontrak tentang pembatalan kerana kesalahan pihak terkait, kami menuntut ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah iaitu 30% dari total nilai kontrak. Mendengar kata-kata terakhir dari sekretarisnya, Hartono bahkan tidak bisa bernapas. Lee, 50 miliar? Kita yang harus membayar denda? Betul Pak, karena kesalahan ada di pihak kita. Secara hukum pun tidak ada jalan lain. Surat itu jatuh dari tangan Hartono ke lantai. Ia duduk di kursinya, menatap kosong seolah-olah jiwanya telah pergi. Pak, Anda tidak apa-apa? Bagaimana bisa tidak apa-apa? Sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Sementara itu, di rumah megah mereka, Riana masih menyangkal kenyataan, berjalan mondar-mandir di ruang tamu seperti orang gila. Tidak mungkin, ini mimpi. Masa cuma karena masalah sepele itu, gara-gara si penjahit itu, kontrak triliunan dibatalkan? Ini kesewenang-wenangan dari grup Nusantara. Akan kubocorkan semua ini ke media. Saat itu, Hartono pulang dengan penampilan seperti hantu dan berteriak pada istrinya. Diam, tolong tutup mulutmu itu. Apa? Kamu bilang apa barusan padaku? Sudah ku bilang berkali-kali itu bukan masalah sepele. Aku kan cuma melakukan apa yang biasa kulakukan. Justru kebiasaanmu itu yang jadi masalah. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka dan Budi masuk dengan wajah berat. Ayah ibu bertengkar lagi. Bagus kamu datang, Budi. Dengar baik-baik. Ini semua gara-gara pernikahan sialan itu. Riana mengalihkan panah kebenciannya pada puteranya. Ibu, bukan begitu. Kalau saja ibu tidak melakukan hal itu pada Ibu Dewi. Budi berkata dengan hati-hati namun tegas. Ibu, sekarang aku baru sadar. Betapa selama ini ibu telah menginjak-injak orang lain. Kamu juga ikut-ikutan? Aku akan menikah dengan Dewi. Sekalipun ibu menentangnya, aku akan melindunginya sampai akhir. Anda apa? Dan hari ini aku akan menemui Ibu Dewi dan berlutut meminta maaf. Mewakili ibu dan ayah. Budi berkata dengan tekad kuat. Riana terduduk lemas di tempat. Bisnis suaminya dan sekarang bahkan hati putranya telah meninggalkannya. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Setelah itu, pertengkaran buruk mereka terus berlanjut. Riana akhirnya berlari ke kamarnya sambil menangis dan membanting pintu. Di ruang tamu yang kosong, Hartono hanya menatap langit-langit dengan hampa. Ayah, Budi dengan tenang mendekati ayahnya. Belum terlambat, ayah. Belum terlambat? Kita terlilit utang 50 miliar dan perusahaan diambang kehancuran. Kita bisa mulai dengan meminta maaf dengan tulus. Apa dengan meminta maaf kontrak itu akan kembali? Ada yang lebih penting dari kontrak, ayah. Apa itu? Hidup sebagai manusia. Hartono menatap putranya dan tertawa getir. Dari dalam kamar isak tangis pilu Riana masih terdengar. Ia masih belum benar-benar menyadari kesalahannya. Sementara itu, di rumah Joglo Lestari yang tenang, aroma teh hangat menyebar. Ibu, baru saja ada pesan dari Mas Budi. Katanya ada yang benar-benar ingin ia bicarakan saat bertemu nanti. Lestari meletakkan cangkir tehnya dan menatap mata putrinya dengan lembut. Dewi, sekarang semuanya terserah padamu untuk memutuskan. Memutuskan? Iya. Setelah melewati semua neraka ini, apakah kamu benar-benar masih ingin menggenggam tangannya? Apakah kamu masih ingin menjalin hubungan dengan keluarga itu? Putuskanlah sepenuhnya dengan hatimu. Dewi mengangguk tanpa kata. Kejadian beberapa hari terakhir berkelebat di benaknya seperti panorama. Pesta yang seperti neraka, calon ayah mertua yang pengecut, calon ibu mertua yang gila, dan wajah Budi yang untuk pertama kalinya berani bersuara untuknya menembus semua itu. Sekarang pilihan ada di tangannya. Keesokan harinya, setelah kembali dari pertemuannya dengan Budi, Dewi duduk berhadapan dengan ibunya. Ibu, aku sudah putus dengan Mas Budi. Dewi membuka mulutnya. Lestari tidak bertanya apa-apa lagi, ia hanya mendukung keputusan putrinya. 1 tahun berlalu, di tengah kota Jakarta, Hotel Prestige yang megah berdiri tegak merayakan peresmiannya. Lobi hotel dihiasi dengan interior kelas atas dan karya seni yang canggih. Terutama sebuah lukisan tradisional Indonesia berukuran besar yang tergantung di tengah lobi menarik perhatian para pengunjung. Pukul 7 malam, pesta peresmian VVIP dimulai. Lestari,
mengenakan kebaya sutra berwarna mutiara yang anggun, tiba di pintu masuk hotel. Ibu Lestari selamat datang Wiryo Sudarsono, Chairman Grup Nusantara secara peribadi menyambut Lestari. Pak Chairman selamat, hotel yang sangat indah. Ini semua berkat ibu. Berkat saran ibu dalam pemilihan karya seni, hotel ini menjadi jauh lebih berkelas, Pak Wiryo berkata dengan ekspresi puas. Bapa terlalu memuji. Saya tidak banyak membantu. Tidak juga. Berkat selera ibu, hotel ini menjadi sangat luar biasa. Saat mereka berdua masuk ke lobi, banyak orang yang memberi salam. Tokoh-tokoh terkenal di dunia bisnis dan sosial membungkuk hormat kepada Lestari. Oh, Dewi. Lestari melihat putrinya sedang berbincang dengan seseorang di salah satu sudut. Di samping Dewi, berdiri seorang pria berusia awal 30, dengan setelan jas yang rapi. Ibu, di sini rupanya Dewi mendekat dengan wajah ceria. Siapa dia? Aku baru mau mengenalkannya pada ibu. Ini Mas Indra, beliau bekerja di Divisi Perencanaan Grup Nusantara, Dewi berkata dengan malu-malu. Selamat malam, Bu. Saya Indra. Indra memberi salam dengan sopan. Selamat malam. Sepertinya putri saya banyak merepotkan anda. Lestari tersenyum hangat. Tidak sama sekali, Bu. Justru Dewi yang lebih banyak membantu saya. Oh ya? Bantuan seperti apa yang putri saya berikan? Beliau membantu saya dalam perencanaan pameran seni. Selera seninya benar-benar luar biasa. Mendengar pujian Indra, Lestari menatap putrinya dengan bangga. Dewi, sejak kapan kamu melakukan pekerjaan seperti itu? Beberapa bulan yang lalu, Mas Indra yang memberikan kesempatan. Wah, bagus sekali. Lestari kembali menatap Indra. Ia bisa merasakan ketulusan dan kehangatan dari sorot matanya. Ibu, orang tua Mas Indra ingin bertemu dengan kita. Dewi berkata dengan hati-hati. Tentu, kapan saja boleh. Lestari menjawab dengan senang hati. Tepat pada saat itu, Chairman Grup Nusantara mendekat. Ibu sudah berkenalan dengan Indra, ya? Iya, pemuda yang baik. Dia adalah salah satu talenta inti di grup kami. Kepribadiannya juga sangat baik. Pak Wiryo memperkenalkan Indra dengan bangga. Ngomong-ngomong, apakah mereka berdua? Pak Wiryo bertanya pada Lestari dengan hati-hati. Iya, sepertinya mereka saling menyukai. Lestari menjawab sambil tersenyum. Selamat. Sungguh jodoh yang baik. Pak Wiryo mengucapkan selamat dengan tulus. Saat itu seorang staf mendekati Pak Wiryo dan membisikkan sesuatu. Begitu ya, ekspresi Pak Wiryo sejenak menggelap. Ada apa, Pak? Lestari bertanya. PT Hartono Konstruksi akhirnya bangkrut. Oh ya? Iya. Mereka tidak sanggup membayar denda dan saya dengar keluarganya juga sangat kesulitan. Lestari terdiam sejenak. Ibu, apakah ibu merasa tidak enak? Tidak, hanya merasa kasihan. Kasihan, kalau saja mereka tulus meminta maaf dan berusaha berubah, ceritanya mungkin akan berbeda. Lestari berkata sambil menatap keluar jendela. Kenyataannya, Riana setelah itu terus-menerus menyalahkan orang lain dan tidak pernah mengakui kesalahannya. Hartono, karena syok atas kegagalan bisnisnya, menjadi bergantung pada alkohol. Dan Budi akhirnya memutuskan hubungannya dengan Dewi dan pindah ke kota lain. Tapi ibu sudah melakukan yang terbaik. Ibu juga sudah memberikan kesempatan yang cukup. Pak Wiryo menghibur Lestari. Benar. Sekarang saya hanya ingin memikirkan masa depan. Lestari berkata sambil menatap putrinya dan Indra. Itu pemikiran yang bagus. Saat pesta semakin larut, Lestari keluar ke teras hotel dan memandang pemandangan malam kota Jakarta. Putrinya, Dewi dan Indra datang menghampirinya. Ibu, sedang apa di sini? Oh, hanya mencari udara segar. Agak pengap di dalam. Ibu, terima kasih. Dewi tiba-tiba berkata. Untuk apa? Karena telah melindungiku dan membimbingku ke jalan yang benar. Itu sudah sewajarnya. Karena ibu adalah seorang ibu, Lestari menepuk-nepuk bahu putrinya. Jika saat itu ibu hanya diam dan pasrah, kamu pasti akan menyesal seumur hidupmu. Benar. Aku tidak akan bisa bahagia di keluarga seperti itu. Indra berkata pelan. Indra, tolong jaga Dewi baik-baik ya. Iya, Bu. Jangan khawatir. Indra menjawab dengan tulus.
Lestari memegang tangan putrinya dan meletakkannya di atas tangan Indra. Jalinlah hubungan dengan saling menghormati. Iya, Bu. Mereka bertiga bersama-sama memandang pemandangan malam kota Jakarta, berikrar untuk memulai awal yang baru. Di kejauhan, dalam kegelapan, sebuah keluarga yang pernah sombong sedang menuai hasil dari benih yang mereka tanam sendiri, tetapi Lestari tidak lagi memikirkan mereka. Baginya, yang telah membuktikan bahawa martabat sejati datang dari manusia, bukan dari uang. Yang terpenting sekarang hanyalah masa depan putrinya yang bahagia. Hari esok yang penuh harapan, yang dimulai bersama takdir baru, telah menanti mereka.